Bismillahirrahmanirrahim. Ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi. Wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara mulia ini, yaitu acara untuk agar kita lebih dekat dengan baginda Nabi, membaca syama'il beliau di bawah bimbingan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan dengan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sudah sampai kepada, kita akan masuk bab baru, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang datang tentang izar, sarungnya Rasulullah. Jadi ada baju itu, ada rida, ada izar. Mungkin kebayangnya kalau anda lagi umroh, semoga bisa umroh, amin. Kalau izar itu yang ditaruh di bawah, kalau rida yang taruh di atas. Izar yang dipasang di bawah namanya izar. Sesuai dengan bahasa sarung juga, izar sarung, karena makainya perut ke bawah. Kalau rida perut ke atas, bisa ditumpangkan di pundak, bisa juga bisa di sebelah atau dua-duanya. Itu namanya rida. Nah, sekarang babu ma jaa fi sifati izari Rasulullah. Bagaimana izarnya Rasulullah, baju bawahnya Rasulullah itu seperti apa? Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail ibn Ibrahim, حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة. Ini suatu hari akhrajat ilaina, telah mengeluarkan untuk kami, kata Abi Burdata dari ayahnya berkata, akhrajat telah mengeluarkan ilaina untuk kami Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah, kisaan kain. Kisah itu kain yang belum dibentuk dan belum dikasih apa-apa, kain utuh, kain. Mulabbadan, mulabbad kain. Nah, makanya kalau tahu baju umrohnya laki-laki, yaitu kisah, belum dibentuk, belum dipotong, macam-macam, hanya segi 4, panjang begitu. Mulabbadan, mulabbad ini ada yang mengatakan maknanya adalah mulabbad bertambal, sehingga menjadi tebal, bertambal, jadi kain yang bertambal begitu. Wa izaron ghalidan, kemudian lagi izar. Izar, baju yang dipakai untuk bagian bawah Rasulullah. Izaron ghalidan, kainnya juga kain tebal, menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang istimewa, baju sederhana sekali, sebab ini bukan baju istimewa kalau tebal begitu. Qubida Rasulullahi, qubida diambil oleh Allah, dicabut ruhu Rasulillahi, rohnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadaini, dalam keadaan beliau mengenakan 2 baju tersebut. Sayyidah Aisyah yang bercerita, dan beliau lebih tahu dan beliau yang menjaga, karena Sayyidina Nabi waktu kembali kepada Allah adalah di pangkuan mulia Sayyidat Aisyah. Bahkan termasuk kebanggaanku, kata Siti Aisyah, adalah di akhir hayat baginda Nabi SAW telah bertemu antara ludahku dan ludahnya, karena Sayyidina Nabi minta siwak. Setelah dikasih siwak, siwaknya terasa keras, maka Siti Aisyah menawarkan, apa perlu aku lembutkan? Dikatakan iya, dilembutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian disiwakkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu menjelang wafat baginda Nabi. Dan di saat baginda Nabi wafat, mengenakan baju yang ini disimpan oleh Sayyidat Aisyah. Bahkan disimpan sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, pindah seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, pindah kepada saudari beliau Sayyidah Asma. Pindah kepada Sayyidah Asma. Dalam riwayat Imam Muslim, digunakan untuk obat. Orang datang minta dicuci, diairi, dikasih air, airnya diminum untuk jadi obat. Ini ughassiluha, kata Sayyidat Asma, astashfi biha limardona. Aku cuci baju itu, aku cuci ughassiluha, aku cuci astashfi untuk pengobatan limardona bagi yang sakit. Ini lagi-lagi tentang bagaimana ngambil keberkah daripada athar atau sesuatu yang menyentuh baginda Nabi SAW. Ini sifat Nabi, izarnya tebal, jadi bukan baju istimewa baginda Nabi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Daud an Syu'bah an al-Ash'ab. Ibn Sulaim qala sami'tu ammati. As'ad bin Sulaim berkata, sami'tu, aku dengar ammati, bibiku. Tuhaddithu an ammiha. Beliau mendapatkan dari paman beliau juga. Qala baina ana amshi bil Madinati. Ceritanya dari pamannya itu, baina ana tatkala aku amshi berjalan bil Madinati di kota Madinah. Idza insanun khalfi, ada orang-orang di belakang, ada satu orang di belakangku. Yaqulu berkata, irfa izarak, angkat baju bawahmu, sarungmu. Fahinau atqa, karena itu lebih mengarahkan, mengantarkan kepada ketakwaan, wa abqa, dan lebih awet. Setelah itu pamannya tadi oleh faidha huwa Rasulullah, ternyata yang menegurku dari belakangku itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa diambil faedah daripada hadis ini bahwasanya seperti kemarin sudah dibahas masalah sebaiknya adalah bajunya laki-laki adalah jangan sampai di bawah mata kaki. Biarpun hukumnya di bawah mata kaki adalah khilaf. Kebanyakan ulama 4 madhab tidak mengatakan haram, di antara makruh, bahkan ada yang mengatakan mubah. Paling tidak makruh deh, tapi tetap lebih baik kalau kita menggunakannya di atas mata kaki. Karena kata Nabi, atqa. Atqa ini lebih mengarahkan kepada ketakwaan. Jauh daripada kesombongan. Yang haram menurunkan baju laki-laki di bawah mata kaki adalah karena untuk khuyala, sombong. Wa abqa, lebih awet, tidak cepat kotor dan sebagainya. Ini adalah gambar ini adalah tentang bagaimana petunjuk baginda Nabi di dalam menggunakan baju celana laki-laki. Tapi ingat, sudah dijelaskan kemarin khilaf ini, jangan sampai kita terlalu keras dalam khilaf ini. Selagi ulama menjelaskan dengan perkhilaf masalah ini, masalah khilafiyah, sudahlah kalau kita melihat orang bajunya di bawah mata kaki, ya sudah. Kalau di atas, dia bukan mentang-mentang kita sudah di atas mata kaki lalu sombong merendahkan siapa lalu menganggap, apalagi sampai mengatakan sholatnya tidak sah dan sebagainya. Khilaf besar, 4 madhab mengatakan tidak haram kecuali khuyala, karena sombong. Wa qultu, benar aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama iya burdatun malha. Burdah baju, burdah itu kain. Malha hitam, lecek, lusuh. Maksudnya ini bukan kain bagus, kain yang sudah jelek ya Rasulullah. Maksudnya bajumu diangkat biar awet, nggak cepat rusak, dan itu lebih mengarah kepada ketakwaan, tidak masuk gaya kesombongan. Ya Rasulullah, ini bajunya baju jelek, ini baju sudah nggak, baju usang, ini baju lama ini. Qala, baginda Nabi mengatakan, ama laka fiyya uswatun, apakah tidak ada suri toladan, amalaka, apakah tidak bagimu fiyya, di dalam diriku, uswatun, apakah aku tidak cukup jadi contoh untukmu? Bukankah aku sudah ngasih contoh, diangkat dari mata kaki. Kemudian aku melihat ke Nabi, maksudnya waktu Nabi mengatakan, ya apakah kau tidak ingin mencontoh aku? Lalu aku menoleh. Kemudian aku lihat faida izarahu, ternyata baju bawahnya Nabi itu ila nisfi saqaihi, sampai separuh betisnya, meninggi begitu. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, jangan terlalu tinggi, khawatir tersingkap auratnya, sebab lutut adalah aurat. Separuh betis ke bawah. Di atas mata kaki sudah keluar dari kemakruhan. Bagi yang mengatakan haram-haram, kemakruhan, lebih tinggi lagi adalah sunnah hingga sampai mata kaki. Sampai
sampai pertengahan betis. Jadi dari mata kaki naik ke atas sedikit. Dari mata kaki naik itu menghilangkan kemakruhan. Naik lagi mendapatkan kesunahan. Sampai betis, tapi jangan tinggi-tinggi. Betis itu mana sih? Kalau terlalu tinggi dikhawatirkan justru malah membuka aurat karena nanti ke lutut. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa. An Abi qala kana Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu lah ini cerita. Ya'taziru menggunakan izar, masih ingat izar adalah baju bawah. Ya'taziru pakai izar ila ansafi saqaihi kepada pertengahan betisnya. Wa qala dan Sayyidina Utsman berkata, hakadza kanat, beginilah keadaan izratu sahibi, cara bersarungnya sahabatku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat lain lagi. Artinya biarpun kita sudah ngerti khilaf bahwasanya di bawah mata kaki ya menurut kebanyakan ulama tidak sampai haram, yuk kita mengambil yang lebih bagus, diangkat sedikit paling tidak di atas mata kaki. Biarpun enggak tinggi-tinggi. Tapi jangan sampai mengharuskan pakai cingkrang amat begitu. Karena keindahan juga penting. Kalau cingkrang amat pantas, ya kalau cingkrang pantas, ya cingkrang pantas. Jangan berkata kepantasan ini urusan dengan syariat. Oh enggak, selagi tidak haram bebas. Di bawah, di atas mata kaki, kira-kiranya enggak, jangan tinggi-tinggi, sesuai dengan selera orang-orang. Kalau orangnya tinggi, kakinya panjang, naik ke atas betis masih lumayan. Tapi kalau model-model orang Asia seperti kita ini mungkin ke atas separuh betis. Kalau model orangnya tidak tinggi-tinggi amat, ya kalau separuh betis nanti kurang. Ya, ini sesuai dengan keindahan masing-masing. Berdandan penting juga. Artinya juga jangan ekstrim, nggak boleh sok, wah selagi tidak haram, saya turunin bawah mata kaki. Nah ini nggak benar juga. Nggak ada petunjuk kok di atas mata kaki. Ada pun naiknya sampai kemana sesuai dengan selera, keindahan. Wah, jangan memaksa semua harus pakai cingkrang, celananya potong jadi nggak bagus dan indah. Kadang sebab dari celananya sendiri waktu memotongnya dibuat sampai batas mata kaki, sehingga kalau dipotong begitu kayak gantung begitu. Jadi kurang indah, kecuali dibuat desainnya dari awal. Karena kita menemukan celana-celana itu memang dibuat di bawah lutut, memang dibuat desain begitu, didesain begitu, jadi ya nggak ya terasa indah. Tapi kalau baju yang memang desainnya itu sampai mendekati mata kaki kemudian dipotong begitu saja, menjadi kurang indah. Artinya bebaskan orang untuk mengatur dirinya, yang penting jangan bisa masuk wilayah haram yang disepakati. Tidak perlu kita merendahkan orang gara-gara, bahkan sampai suatu ketika menganggap seolah-olah orang itu tidak punya ilmu gara-gara baju gabisnya di bawah mata kaki. Bahkan ditiadakan, ini orang bodoh, orang goblok, orang tidak tahu yang goblok dan bodoh adalah dia, bahwasanya perbedaan ulama yang panjang sekali. Jadi ada kalau sudah mata kaki langsung ini orang bodoh, katanya belajar, goblok, tidak tahu. Ini yang menggoblokkan sesungguhnya dia adalah di lautan kegoblokan. Sebab ini khilaf jelas. Tidak perlu sampai keras-keras itu, namanya khilaf ya. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abu al-Akhwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nudzair an Hudzaifah bin al-Yamani qala akhadha Rasulullah akhadha mengambil Rasulullah SAW bi adlati, di daging tebal, sakaihi, dua lututnya, saki lututku, au saki atau lututnya Nabi. Ini perawinya yang lupa apa ya, dia menceritakannya apakah lutut betis ini. Bi'adlati, di daging tebal, saki betisku, au sakihi atau betisnya Nabi. Faqala, kemudian beliau berkata, hadza maudhi'ul izari, ini tempatnya izar. Jadi Anda tahu betis, yang kalau betis Anda begini, ini kan keras tulang, bawahnya itu daging lembut. Mungkin nah ini gimana nyontohkannya? Sudah, betismu jatuh lagi nanti. Jadi anggap saja ini betis ini lembutnya, ini kaki, ini lembutnya, daging lembut. Jadi Nabi sampai di sini loh, di pertengahan betisnya yang lembut. Kalau ujungnya, atasnya kan keras tulang, bawahnya lembut. Pernah makan ayam? Ayam nggak punya ini, ayam punya paha. Ya ini malah yang lembut, tidak ada ayam nggak punya ayam. Ya ini jadi hadza maudhi'u izar. Ini tempatnya izar, tempatnya sarung tadi.
Fa in abaita, kalau kamu nggak mau diturunin. Nah ini loh, makanya agak lembut sedikit hadisnya dibaca terus, jangan sampai keras, harus setengah betis. Fa in abaita, kalau kamu nggak mau sesek begini di pertengahan betis, fa asfal, boleh diturunin. Loh, boleh diturunin. Nabi yang ngomong kok sampai keras-keras amat, sampai cingkrang jelek banget, tidak menarik. Fa in abaita, tapi kalau kamu nggak mau lagi, jangan. Fala haqqa lil izari fil ka'baini, jangan sampai turun ke mata, di bawah mata kaki gitu. Himbauan dari baginda Nabi, kalau sudah masuk mata kaki nanti khilaf di antara para ulama. Nabi himbauan, khawatir masuk kesombongan dan sebagainya. Masalah hukumnya sudah jelas, intinya jangan keraslah dalam hal ini. Selain babu maja'a fi misyati Rasulillah, ini bab tentang yang riwayat yang datang tentang bagaimana berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Ibnu Lahi'ata an Abi Yunus an Abi Hurairah ra'aitu syai'an ma ra'aitu syai'an, kata Abi Hurairah. Nah, lagi Abi Hurairah, ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu ahsana, lebih bagus min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsya, seolah-olah mentari, tajri fi wajhihi, berjalan di wajahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bayangkan semesta ini kan gelap. Di saat matahari berputar maka menjadi terang. Artinya apa? Wajah Nabi ceria, indah, bersih, penuh cahaya. Bukan seolah-olah matahari bulat berjalan begitu, bukan itu, bayangkan. Seolah-olah matahari kalau sudah berjalan di bumi, maka menjadi terang gitu loh. Coba. Matahari masih menyinari bumi, mengitari bumi. Selagi matahari masih, bumi mengitari matahari, matahari mengitari bumi asli. Seolah-olah matahari mengitari bumi kan, seolah-olah dalam ilmu kita kan bumi yang berputar. Anggap saya oleh mengitari, seolah-olah selagi matahari masih mengitari bumi, biarpun aslinya adalah bumi yang berputar, semuanya mengikuti garis edarnya masing-masing, maka akan terang kan gitu, ada matahari terang. Begitu maksudnya wajah Nabi itu seperti ada matahari berjalan di wajah beliau. Artinya terang, indah, cerah. Wala ra'aitu ahadan, dan aku tidak melihat seseorang asra'a, lebih cepat, fi misyatihi, di dalam berjalan, min Rasulillah. Nabi Muhammad kalau berjalan itu cepat, bukan buru-buru, cepat. Ka'annamal ardu tutwa, seolah-olah bumi itu dilipat lahu, untuk Nabi. Inna, sungguh kami yang ngikuti, lanujhida angfusana, ngikuti itu capek, ngos-ngosan. Nabi jalannya biasa. Wa innahu la khairu muktarithin, sementara beliau tidak maksain dalam berjalannya. Nabi berjalannya tenang. Tapi kok cepat, kita yang ngikuti kelabakan. Jalan wibawa. Ada orang jalannya kayak orang makan, seret. Diajak jalan cepat sendiri sudah, maka perlu jalan cepat, bukan lari, bukan keburu-buru. Hadatsana Ali bin Hujr wa ghairul wahid qalu anba'na Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Ali, ada Sayyidina Ali idza wasafa Nabi, di saat menyifati baginda Nabi, kemarin sudah riwayat ada, diulang karena ada munasabah sini. Qala, beliau berkata, Sayyidina Imam Ali, kana idza masya, kalau Nabi itu berjalan, taqalla, mencabut langkahnya, mencabut langkah, bukan menyeret. Taqalla, mencabut langkahnya, ka'annama, seolah-olah yanhattu, turun, min sababin, di tempat yang landai, turun di tempat yang landai. Coba kalau kita turun dari ketinggian menuju tempat yang landai, nggak bisa, kecuali harus diangkat. Kalau tidak diangkat kita akan tersungkur ke depan. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi an al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala, dari Sayyidina Imam Ali, qala, beliau berkata, kana nabi itu idza masya, kalau berjalan, takaffa'a takaffu'an, yaitu takaffa'a sama takaffa'a, mengangkat kakinya, tidak diseret, ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah turun dari tempat yang atas menuju yang landai. Selesai. Ini sudah diulang kemarin. Kemudian ini karena menjelaskan tentang spesial cara khusus di Nabi, gitu aja berjalannya. Kemarin secara umum, kemarin menyebut rambut Nabi, kemasukan bab masalah jalan. Sekarang karena babnya jalan, diambil lagi dari hadis yang kemarin.
Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulullah. Bab riwayat yang datang tentang taqannu. Nabi pakai miqna al-qina, kemarin qina. Qina adalah kain lapis sebelum dikasih imamah. Karena beliau pakai minyak kemarin. Beliau pakai minyak rambutnya, kemudian dikasih kain agar minyaknya tidak berpindah kepada imamah beliau. Hadis yang berbunyi haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi'. Kemarin sudah dibahas hadis ini. Haddatsana Rabi' ibn Sabih an Zaid bin Aban an Anas bin Malik qala. Sayyidina Anas berkata, "Kana Rasulullah yukthirul qina." Nabi sering menggunakan qina, kain pelapis di kepala mulia beliau untuk pakai imamah. Ka'anna thawbahu, seolah-olah bajunya thawbu zayyat, baju tukang minyak, baju minyak, baju yang kena minyak, bukan bajunya Nabi. Dijelaskan maksudnya ya itu tadi, qina'nya itu. Bukan baju. Nabi mengajari kebersihan, maka bajunya belepotan minyak itu kan kotor, bukan. Makanya thawbahu ini adalah bukan baju yang dipakai ini, bukan, tapi thawb, karena ini termasuk bagian thawb. Qina bagian thawb, maksudnya bajunya yang qina'nya tadi karena penuh terkena minyak rambut mulia beliau sehingga akan berubah semacam itu. Kita lanjutkan. Ma'aja fi jilsati Rasulullah, duduknya baginda Nabi. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Affan ibn Muslim, haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatihi an Qailata binti Makhramah anna ra'at Rasulullah fil masjid, beliau melihat Nabi Muhammad fil masjid, di masjid. Beliau ini Qailah binti Makhramah, annaha, beliau itu ra'at, melihat Rasulullah di masjid. Wa huwa qa'idun, beliau duduk al-kurfusa, duduk kurfusa. Qalat, beliau berkata, falam ra'aitu Rasulullah, tatkala aku melihat Rasulullah duduk seperti itu, al-mutahasyi'a, yang dengan khusyuk, fil jilsati, duduk kurfusa tadi, ra'aitu, aku gemetaran, minal faraqi, karena rasa takut. Ada suasana di saat Nabi mendapatkan wahyu atau apa itu, ada beban dalam diri beliau, sehingga waktu mendapatkan wahyu kadang keringatan. Ada sahabat Nabi itu di saat bagian badan mulia Nabi itu menempel di beliau, itu terasa berat begitu. Ternyata Nabi mendapatkan wahyu. Jadi waktu itu Nabi duduk kurfusa, tentu ada yang turun apakah wahyu, tiba-tiba yang melihat itu Qailah tadi binti Makhramah itu melihat Nabi, tiba-tiba terpengaruh dengan hebahnya Nabi, gemetaran dia, ketakutan. Nah, kurfusa itu bagaimana? Kurfusa itu duduk dengan cara, duduk dengan menempatkan tempat duduknya, kemudian kaki ditinggikan, kemudian kita baca dulu nanti kita contohkan. Haddatsana Sa'ad bin Abdurrahman al-Mahzumi wa ghairu wahid qala haddatsana Sufyan bin Zuhri an Abbad bin Taim an Ammi annahu, sesungguhnya pamannya ada Abbad bin Taimi, annahu, sesungguhnya beliau ra'an nabiyya, melihat Nabi mustalqiyan fil masjid, baring telentang di masjid, wadi'an, meletakkan ihda rijlaihi, salah satu daripada kakinya, alal ukhra, di atas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya loh kok kalau orang tadi babnya duduk, tapi hadis ini nggak ada duduknya, telentang. Ya, mungkin ada yang menyalahkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi katanya bab duduk, tapi ini hadis nggak ada duduknya nih. Yang ini masalah telentang ini. Maka dijawab yang mencari ke Imam Bajuri mengatakan, ini kan maksudnya menjelaskan duduk di masjid boleh dengan cara apa saja, wong telentang saja boleh. Apalagi duduk. Duduknya Nabi duduk kurfusa. Wadi'an ihda rijlai ala ukhra. Kemudian telentang, meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Nanti kita contohkan yang kedua itu. Haddatsana Salamah bin Shu'aib bin Shubaib bin Shabib bin haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Ubay bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi an Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abi Sa'id al-Khudri kala beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu, idza jalasa fil masjidi ikhtaba bi yadayhi. Kalau Nabi duduk di masjid itu ikhtiba dengan kedua tangannya. Kita bikin contoh di mana?
contoh. Tadi yang harus segini apa? Kalau tidak dicek lagi begitu. Ada meja di sini, Buya akan ngasih contoh. Karena nanti ada yang lain, ada masalah cara makan juga di sini biar kelihatan yang lainnya. Tadi sudah Buya pesan nih, ada yang nyampe pesan? Jadi kurfusa itu nanti kalau di sini ada kelihatan sembunyi. Di kamar saja kalau begitu ngajarnya. Baik, kita lanjutkan bacaannya sudah. Begitulah. Pesan tolong dimusyawarahkan biar nanti Buya minta meja di sini yang kuat saya dudukin. Biar nanti bisa kasih contoh termasuk cara makan. Kita lanjutkan. Kurfusa itu adalah duduk. Sudahlah. Gimana lah boleh buat. Gini kurfusa itu. Enak, harus kasih contoh. Sini, meja sini. Kasih meja. Meja yang datar. Masya Allah. Mana pesan Buya tadi? Baik. Sudah nanti. Kurang panjang. Kurfusa itu begini. Ya, ini kurfusa. Duduk begini, kakinya diculurkan, tangannya begini. Nabi duduk begini. Yang kemudian yakhtabi, ikhtiba itu begini. Tangannya dilipat ini. Ikhtiba kadang ini, ikhtiba dengan, Nabi sering ikhtiba juga dengan curbannya. Ikhtiba itu adalah, kata orang Arab tuh, ikhtiba itu adalah tembok sandarannya orang Arab. Jadi kalau nggak ada, kan duduknya di padang pasir. Kalau nyandar nggak ada, begini. Saya enak gini sudah bisa ketiduran nanti. Enak sekali sudah. Ini aman. Ini ikhtiba. Ini sudah aman sudah. Ini ikhtiba, jelas? Nah, atau begini. Tadi kalau hadis yang terakhir begini. Jadi duduk Nabi ini adalah duduknya Nabi. Meniru boleh, tapi ada saat. Kemudian masalah tarabbuk. Lah kenapa kok tidak ada tarabbuk disebutkan? Tarabbuk termasuk jalsah ibadah. Duduk ibadah itu ada pertama iftirash. Iftirash. Ini iftirash. Iftirash itu begini. Ini duduk ibadah. Tawarruk ini ibadah. Tarabbuk ini ibadah. Di saat tidak bisa sesuai dengan cara sholat itu, wanita atau orang yang kena udzur sakit, maka tarabbuk sila. Ngadep kiblat begini. Di saat tidak bisa duduk iftirash sama tawarruk sila. Maka tidak disebutkan di sini. Jadi tadi duduk selain daripada duduk ibadah begini. Selesai ya? Itu nanti dilanjutkan. Lanjutnya apa? Babu ma ja'a fi tukati Rasulillahi. Siapkan juga bantal Arabi itu, bantal Arab. Ada majelis Arabi, bantalnya sekalian. Babu ma ja'a fi tukati Rasulillahi. Bab yang menerangkan tentang sandaran Nabi waktu duduk. Tuka' itu sandaran. Kalau ittika bersandar. Hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, hadatsana Ishaq bin Mansur an Israil, an Simak bin Harb an Jabir bin Samurata qala ra'aitu Rasulullah muttaki'an bersandar ala wisadatin ke bantal ala yasarihi di kirinya. Nanti dicontohkan. Jadi dulu tuh duduk nggak kebayang, kayaknya belum ada cerita kursi-kursi yang begitu, yang ada begininya. Jadi duduk nanti kalau ada majelis Arabi, namanya majelisnya ke orang Arab, duduk biasa tapi ada bantal-bantal. Nah, itu namanya ittika ala wisadatin ala yasarihi. Haddatsana Humaid bin Mas'adah di atas.
Tempatnya di atas. Kalau bingung nyarinya di atas. Haddatsana Humaid bin Mas'adah dari Humaid bin As'ad, haddatsana Bishr bin Mufaddal, haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala uhaddithukum bi akbaril kabairi." Abi Bakar Bakrah. Nabi berkata, "Apakah kamu pengen aku beritahu paling besarnya dosa?" Qalu bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Al-isyraku billah. Kas bantalnya saja nah. Dia minta bantal, makanya dengar pengajian juga. Bantal bisa ada. Di situ. Taib. Sudah taruh situ aja dulu. Al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari syirik dan semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita. Qala, kata perawinya, wa jalasa Rasulullah, dan Nabi duduk, wa kana muttaki'an, duduknya sambil nyandar. Kenapa kok sampai begitu berat yang disampaikan? Ini berat, kalau dilanggar umatnya membuat berat Nabi. Sambil nyandar begitu. Muttaki'an. Wa syahadatuz zur, ditambah syahadatuz zur. Saksi dusta, saksi bohong. Au qauluz zur, atau ngomong dusta. Au qauluz zur, ngomong dusta. Qala, famazala Rasulullah terus yaquluha, ngulang-ulang. Ngulang-ulang kalimat tadi, menyekutukan Allah, durhaka ke orang tua. Syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Hatta qulna, sampai aku tuh berharap, aku berkata, laita sakat. Saking melihat keadaan Nabi itu merasa berat waktu menceritakan itu, sampai aku berharap seandainya Nabi diam sudah, biar tenang hati Nabi. Nabi kalau menceritakan tentang sebuah kemaksiatan itu kebayang takut umat yang melakukannya. Sambil nyandar, karena beliau menyampaikan sesuatu yang berat, nyandar. Yattaqi ala wisadatin ala yasarihi. Dan masalah yasar disebut sini kiri tidak harus, boleh kanan, boleh kiri. Nggak capek ya? Nah, atau di kirinya, kanannya boleh. Yattaqi. Bisa saja ittika itu di belakang ada. Cuman tadi ala yasar, ittaka itu bersandar. Bisa sandar yang ke belakang, bisa sandar ke kiri, bisa ke kanan. Baik. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Syarik an Ali bin Akmar ibn al-Akmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fal akulu muttaki'an. Ini bab makan, cara makan. Adapun aku, kata baginda Nabi, aku tidak makan dengan bersandar dengan 3 model cara sandaran. Nabi tidak makan dengan ittika. Ittika itu bersandar ke kiri, bersandar ke kanan, ke belakang gini. Ini adalah gayanya makan orang sombong. Nabi tidak senang, Nabi tidak makan muttaki'an. Dengan nyandar. Kalau nyandar keenaan, nanti gak segera pergi dari tempat makan, nanti makannya semakin banyak. Begitu para ulama menyebutkan. Kemudian, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Ali bin Akmar, sami'tu Abu Juhaifah, aku mendengar Abu Juhaifah yaqul, berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan nyandar. Nanti akan disebutkan adabnya, cara makan itu seperti apa sih? Yang dilarang adalah nyandar, selebihnya adalah mubah, nanti masuk sunnahnya ada. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Israil an Samak bin Harb an Jabir bin Samurata, dari Jabir bin Samurata qala, ra'aitu, aku melihat nabi muttaki'an, bersandar ala wisadatin, di atas bantal. Bantalnya bantal beginian ya. Kalau bantal tipis banget ambruk nanti. Ya. Kalau Abu Isa lam yadhkur Waqi' ala yasarihi, sementara Waqi' dalam riwayat tidak menyebutkan, dalam riwayatnya tidak ada ala yasarihi. Ala wisadatin saja. Riwayat lain ala yasari. Memang karena kiri kanan itu nggak penting. Kanan kiri sama, Nabi bersandar ke kiri dan boleh ke kanan, bukan berarti harus kiri terus, kanan juga boleh.
Wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israil nahwa riwayat Waqi' wa la na'lamu ahadan rawa fihi ala yasari. Riwayat-riwayat yang lain tidak ada yang ada ala yasirina ala yasari illa ma rawa Ishaqu ibn Mansur an Israil, kecuali yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Israil. Jadi ada riwayat mengatakan pakai an yasar ala yasarihi, ada yang mengatakan tidak ada riwayat ala yasarihi. Babu ma jaa fi tikai Rasulullah. Kalau tadi alat sandarannya adalah bantal. Sekarang cara sandarnya Nabi. Bagaimana bersandarnya Nabi? Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hamad bin Salamah an Humaydi an Anas, dari Sayyidina Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu kana syakian, sakit. Fa kharaja, kemudian beliau keluar yatawakka'u, bersandar. Berat mau keluar, sakit. Ala Usamah, kepada Sayyidina Usamah, nyandar, megang ke pundaknya begitu, nyandar gitu biar ringan berjalannya. Wa alaihi thawbun qitriyun, Nabi menggunakan thawb qitri. Kepada sudah bahas, thawb qitri adalah baju Yamani ya, yang dari katun ada corak merah-merahnya, ada coraknya qitri, baju yang bercorak. Kemudian qad tawassakha, masih ingat kemarin yang dijadikan sorban yang taruh di pundaknya. Fa shalla bihim, kemudian salat, masih ingat kemarin Nabi sakit, ingin salat dengan umat beliau, keluar Nabi dipapah atau dia bersandar karena satu. Kalau berdua dipapah, kalau satu nyandar, yatawakka kepada Usamah sampai ke tempat salat ngimami, dan kain kutrnya ada kain yang ada di pundak beliau sebagai rida. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Muhammad bin Mubarak, haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi, haddatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah an al-Fadl bin Abbas, dari Sayyidina Fadl ini. Qala dakhaltu ala Rasulullah, aku masuk ke tempat Rasulullah fi maradi, waktu sakit. Alaitu fihi, waktu beliau wafat. Ini Sayyidina Fadl yang kalau Nabi keluar tuh, waktu Nabi keluar sempoyongan karena sakit beliau yang sangat menjelang wafat beliau, itu dipandu oleh dua orang. Yang satu Imam Ali bin Abi Thalib, yang satu adalah Fadl putranya Sayyidina Abbas, Fadl bin Abbas. Haddatsana Ja'far bin Manat Abbas, dakhul Rasulullah fi maradi allati fi wa ala ra'si isabatun, di kepala baginda Nabi ada pengikatnya karena pusing beliau, ada pengikat sofro kuning seperti imamah begini tapi yang ketat. Fasallamtu alaihi, aku bersalam kepada baginda. Faqala ya Fadl, wahai Fadl, labbaik ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi berkata, ushdud, kuatkan, bihadil isabati, dengan ikatan ini, roksi, di kepalaku. Qala, kemudian Sayyidina Fadl berkata, fafa'altu, aku lakukan. Thumma qa'ada, kemudian Nabi duduk. Fawadu'a kaffahu, kemudian meletakkan telapak tangan beliau ala mankibi, di atas pundakku. Thumma qama, kemudian berdiri. Nah ini yattaqi, nyandarkan tangannya di pundaknya. Thumma qama, berdiri. Fadakhala, masuk fil masjid, masjid. Wa fil hadis kisatun, ini ada kisahnya panjang. Tawilatun, hadis tawilah, ini hadisnya panjang maksudnya begitu. Terus ini babu ma jaa fi sifati akli Rasulillahi. Ini agak panjang atau besok saja sudah? Besok saja karena waktu. Untuk besok makan, bagaimana cara duduk makan yang benar? Seperti apa cara duduk makan? Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.